Oh, Om sudah tua, sedangkan Anggi masih muda. Om memang tampan, tapi kalau nanti Anggi sudah berumur 40, Om pasti sudah seperti kakek-kakek. Sedangkan Anggi akan terlihat masih sangat cantik. Tiba-tiba saja Rehan tersedak ludahnya sendiri. Kau bilang apa barusan? Kakek-kakek. Hanya Rehan dengan wajah yang memerah padam. Dengan polosnya Anggi mengangguk. Anggi kau. Kau bilang apa barusan? Kakek-kakek, tanya Rehan dengan wajah yang memerah padam. Dengan polosnya Anggi mengangguk. Anggi kau. Om jangan marah-marah. Berdosa tahu marah sama istri. Anggi juga nggak marah kok sama Om yang lahir lebih dulu dari Anggi. Anggi pikir Anggi akan menikah dengan orang yang sebaya. Tetapi ternyata Anggi malah berjodoh dengan Om-Om. Tapi nggak apa-apa sih, Om ganteng. Jadi Anggi nggak akan malu kalau jalan berdua dengan Om. Anggi kau benar-benar. Rehan memukul setir mobilnya menahan marah. Sebenarnya Anggi ini kerasukan jin apa sampai bisa berani membuat emosinya meradang. Selama ini belum pernah ada orang yang berani membuat mood Rehan tidak baik. Namun bocah bau kencur ini malah dengan entengnya terus menghina dia dari tadi. Om, sekarang kita kan sudah jadi suami istri nih. Tapi mohon maaf nih Om, Anggi masih belum siap melakukan malam pertama dengan Om. Jadi tidak apa-apakan Om. Om gak boleh loh istri sendiri kan sekarang ada undang-undangnya. Kit. Rehan langsung menepikan mobilnya di pinggir jalan. Astagfirullah, amit-amit cabang bayi. Rehan harus punya istri yang mulutnya udah kayak papa air bocor. Kenapa dia selalu nyeplos kalau ngomong? Om, hati-hati. Kenapa? Om mau dijemput malaikat maut ya? Jangan ajak-ajak Anggi Om. Anggi masih muda. Rehan yang sudah kesal banget menatap istrinya horor. Dia menatap Anggi tajam, namun orang yang ditatap tidak menunjukkan reaksi apapun dan malah asyik memakan cilok dengan tusukan bambu yang sudah terlihat seperti lidi. Hei bocah bawa kencur, jangan pernah berpikir kalau aku tertarik dengan tubuh kerempengmu itu. Masih banyak perempuan di luar sana yang bodinya jelas-jelas lebih bagus dari ini. Dan asal kamu tahu ya, aku menikahi kamu itu karena sebuah paksaan. Kalau ayah tidak memaksaku, mana sudi aku nikah sama bocah SMA yang jelek dan pendek kayak kamu. Anggi tidak menghiraukan perkataan suaminya. Kakak, aku itu tidak pendek, tinggi badanku 158 cm. Kakak saya yang ketinggian. Dan Anggi juga nggak jelek ya, enak aja. Rehan menarik rambutnya sambil menggeram. Belum 1 hari dia menikah dengan Anggi, tapi dia sudah hampir gila karena tingkah bocah itu. Kakak, ada kutunya ya? Kok garuk-garuk kepala, gatel? Terserah kamu aja Anggi, malas aku ngobrol sama kresek bekas kayak kamu. Jangan bicara lagi, kalau kau bicara aku akan melemparkanmu ke jalanan. Anggi mengangguk, dia yang tadi hendak membalas perkataan suaminya tak lantas melakukan itu. Anggi kembali duduk dengan enteng sambil memakan cemilannya. Setelah beberapa menit akhirnya mereka sampai di depan rumah Anggi. Anggi turun dari mobil lalu membuka kunci pintu dan masuk ke dalam. Dia tidak cerewet seperti sebelumnya. Kali ini Anggi diam dan hanya banyak bergerak. Rehan turun dari mobilnya lalu berjalan mengikuti Anggi ke dalam rumah. Saat itu keadaan rumah terlihat sangat sepi membuat Rehan merasa jauh lebih nyaman. Lalu membuka kunci pintu dan masuk ke dalam. Dia tidak cerewet seperti sebelumnya. Kali ini Anggi diam. Anggi, panggil Rehan pada istrinya. Anggi menyembulkan kepalanya di atas pagar pembatas ruangan yang ada di lantai 2. Rehan mengikuti Anggi. Dia tadi hanya ingin menanyakan keberadaan bocah SMA itu, namun karena Rehan sudah melihat Anggi, dia tidak ingin terlalu banyak bicara dan hanya akan mengikuti Anggi. Mereka sampai di dalam kamar Anggi. Rehan memperhatikan area kamar itu dengan seksama. Kamar ini sangat kecil, bahkan ranjangnya saja hanya muat untuk 1 orang. Kalau muat untuk 2 orang itu artinya mereka harus tidur menyamping. Anggi, aku mau mandi. Anggi, teriak Rehan karena Anggi masih tidak menjawab panggilannya. Anggi menoleh kemudian mendongak menatap suaminya. Apa? Anggi bergumam dengan mulut yang masih tertutup. Kau kenapa sariawan? Tanya Rehan tidak mengerti kenapa istrinya bertingkah konyol di depannya. Bicaralah, ucap Rehan yang sudah tidak tahan. Piuh, akhirnya Om itu bagaimana sih? Tadi
melarang Anggi untuk tidak bicara. Sekarang Om malah nyuruh Anggi untuk berbicara kembali. Om itu maunya apa? Udah tua tapi kok masih labil. Rehan memejamkan matanya sembari mencubit pangkal hidungnya. Baru satu dia bertemu orang modelan Anggi dan dia sudah stres. Apalagi kalau ada 2 atau 3, bisa-bisa Rehan gila. Aku mau mandi Anggi, aku minta handuk dan baju ganti. Anggi mengangguk kemudian berjalan menuju ke lemari. Dia mengambil handuk dan juga beberapa baju miliknya. Ini Om, Anggi menyerahkan baju dan handuk yang tadi diambil. Rehan mengambil handuk itu dan mengangkatnya agak tinggi. Apa tidak ada handuk lain selain ini? Tanya Rehan. Tidak ada Om, memangnya kenapa? Karena handuknya berwarna pink. Itu lucu tahu. Rehan hanya bisa pasrah. Percuma dia berdebat dengan Anggi. Dia hanya akan semakin pusing kalau dia melakukan itu. Lalu bajunya mana? Anggi kembali menyerahkan baju yang ada di tangannya. Kau gila Anggi. Geram Rehan melemparkan baju Anggi ke atas ranjang. Kau menyuruh aku memakai bajumu. Anggi mengangguk. Lalu Om ingin memakai baju siapa? Om kan gak bawa baju ganti. Rehan mengurutiki kebodohannya. Dia terbiasa dilayani oleh seseorang. Akibatnya dia meminta hal yang sama dari Anggi. Namun Rehan lupa kalau ternyata Anggi ini bukanlah orang yang selama ini selalu memenuhi kebutuhannya. Kau pikir baju kau itu akan muat jika aku pakai? Anggi mengangkat kedua bahunya acuh. Kalau enggak begini deh, Om mandi dulu nanti Anggi ambilkan baju Kak Dewa. Sepertinya kakak tidak membawa semua bajunya. Kau pikir baju kau itu akan muat? Om mandi dulu nanti Anggi ambilkan. Akhirnya Rehan setuju. Dia masuk ke dalam kamar mandi sementara Anggi keluar dari kamar menuju kamar yang lain yaitu kamar kakaknya Dewa. 30 menit berlalu Anggi masuk kembali ke dalam kamar setelah dia berhasil mengambil beberapa pakaian milik Dewa untuk dia pinjamkan kepada Rehan. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka. Anggi langsung menoleh ke arah kamar mandi. Dia terpaku untuk beberapa saat. Rehan laki-laki itu terlihat sangat tampan, wajahnya, tubuhnya, semuanya. Anggi menyukainya pemandangan gratis yang ada di depan matanya. Dia bahkan lupa untuk berkedip. Anggi, panggil Rehan yang ternyata sudah ada di depan Anggi. Anggi terkejut dan langsung mendongak tes. Satu tetes air dari rambut Rehan yang basah jatuh mengenai wajah Anggi. Gadis itu memejamkan mata sambil merasakan tetesan-tetesan air yang selanjutnya. Perlahan Anggi mulai melihat Rehan semakin mendekat ke arahnya. Laki-laki itu menarik pinggang Anggi lalu menatap Anggi lekat. Wajah dingin Rehan tidak ada. Kini laki-laki itu tersenyum sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Anggi. Cap. Anggi menempelkan bibirnya di tubuh Rehan. Dia tersenyum sembari terus merasakan sensasi luar biasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hei boncil-boncil. Rehan mengibaskan tangannya di depan wajah Anggi. Gadis itu sedang memejamkan mata sembari memanyunkan bibirnya seperti orang yang hendak berciuman. Boncil, panggil Rehan menjitak kening Anggi. Au, Anggi menyeringai sembari mengusap keningnya yang panas. Kenapa ini bisa terjadi padahal tadi dia sedang menikmati ciuman yang dia berikan oleh Rehan? Kenapa sekarang dia malah mendapatkan jitakan yang luar biasa perih? Kau sedang menghayal apa? Seloroh Rehan. Dia mengambil pakaian yang ada di tangan Anggi lalu kembali masuk ke dalam kamar mandi. Is this Anggi, aku pasti tadi berhalusinasi. Astagfirullahaladzim. Punya suami udah tua juga kalau ganteng kayak gini siapa yang gak bakal ngecas coba. Ah, dasar om-om gila. Seharusnya aku tidak menerima perjodohan ini. Di awal aja sok-sokan menolak. Taunya malah jilat ludah sendiri. Tidak lama setelah itu Rehan keluar sembari mengeringkan rambutnya menggunakan handuk kecil. Anggi memperhatikan setiap gerak-gerik Rehan dengan mata yang memancing. Bahkan ketika Rehan mengenakan baju murah dan biasa saja dia masih terlihat sangat keren. Ini mah the power of wajah ganteng. Anggi buru-buru masuk ke dalam kamar mandi karena tidak mau terlalu lama memperhatikan suaminya. Dia masih harus menjalani kehidupan dengan normal. Anggi tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam pesona Rehan. Dia harus membuat banteng yang kuat dan kokoh. 30 menit kemudian Anggi hendak keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk.
Dia jadi lupa membawa piyama mandi karena fokusnya teralihkan dengan Raja Iblis yang berwajah dingin yang kini telah menjadi suaminya.